Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Monica dan NPM 23170510055 dari kelas D. Di sini saya akan melakukan live coding mengenai bagian saya yaitu konversi string ke array infix. Jadi nanti kumpulan array ini akan diubah ke infix. Jadi langsung aja kita buat di dev C++-nya. Nah, jadi di sini saya menggunakan library. Library-nya itu ada CMake, CStudio, Stack, IOStream, Algorithm, sama Vector. Jadi CMake itu untuk fungsi-fungsi standar matematika, terus CStudio sama IOStream untuk input-outputnya, Stack ini untuk manipulasi stack, sama fungsi algorithm. Mainnya itu pakai fungsi algorithm. Kemudian jadi di sini kita buat fungsi apakah itu operator. Jadi fungsi ini akan memeriksa apakah karakter yang diberikan adalah salah satu operator aritmatika atau tidak. Jadi dia bakal kembali nilai true kalau karakternya itu tanda tambah, bagi, kali, modulus, atau tanda kurang. Nah, kalau enggak dia bakal kembali nilai flash. Lalu jadi selanjutnya kita bakal ngebuat fungsi apakah itu kurung. Jadi ini bakal memeriksa apakah karakter yang diberikan adalah tanda kurung atau enggak. Jadi dia tuh bakal ngembaliin nilai true kalau karakter tersebutnya adalah left parenthesis atau right parenthesis. Kalau tidak dia bakal ngembaliin nilai false. Terus lanjut kita bakal ngebuat fungsi infix parsing. Jadi ini fungsi utama dalam programnya. Dia bertugas memproses ekspresi infix. Jadi kita deklarasiin dulu variabel result untuk menyimpan hasil akhir. Kemudian length ini untuk panjang string infix. Sama stack infix ini untuk stack yang akan digunakan untuk proses karakter. Terus di sini kita buat penanganan tanda negatif di awal ekspresi. Jadi di sini kita pakai if. Jadi jika ekspresi dimulai dengan tanda minus terus dalam kurung, nanti kita bakal tambahin -1 kali ke stack untuk mengakomodasi tanda negatifnya. Jadi kalau ekspresinya tidak dimulai dengan negatif tanda kurung, kita cukup menambahkan karakter pertama ke stacknya aja. Jadi di sini kita pakai stack infix push. Lalu kita pakai else ya di sini, if else.
Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan soal nomor 2 yaitu konversi dari infix ke postfix. Di di mana, string dalam bentuk infix sebelumnya dievaluasi nilainya perlu diproses menjadi bentuk postfix. Untuk contoh itu sendiri, misalkan 12 kali 5 tambah 7 dikurang 23 tambah 2 dibagi 5 kurang 4. Jika dikonversi menjadi postfix, bakal menjadi seperti ini, 12, 5 kali 7 tambah 23, 2 tambah 5 per min 4 min. Lalu untuk, inputnya itu berupa satu baris string infix, tanpa spasi. Lalu operatornya itu ada, operator, operasi, lalu ada kurung, lalu ada operan, bisa bilangan positif atau negatif. Lalu, ini ada simple input dan sampel input dan sampel outputnya. Seperti ini. Lalu, ini penjelasannya dari sampel output input 2 dan sampel output 2. Baik, uh, langsung saja kita ke pengerjaan program ya. Oke, ini sudah.
Baik, di sini test case-nya sudah terpenuhi semua, jadi saya akan menjelaskan, eee, mengenai soal nomor 2 itu sendiri. Jadi, untuk inputnya itu misalkan seperti ini, 12 kali 5 tambah 7 dikurang 2 tambah 23 tambah 2 dibagi 5 min 4. Nah, jadi outputnya itu jadi, eee, 12 depan, jadi terus ada 5, lalu kali, terus 7, lalu ada plus, kemudian ada 23, lalu ada 2, plus 5 per min 4 dan min. Oke. Jadi di sini ada beberapa, fungsi. Yang pertama fungsi untuk, mengembalikan nilai tambah per dan juga operator-operator lainnya. Lalu ada, fungsi untuk mencari apakah itu kurung, kemudian ada fungsi maka kamu mengembalikan kurung itu sendiri. Lalu ada precedence, apabila, eee, plus dan min, maka itu akan dikeluarkannya terakhir. Lalu per, kali, dan mod akan dikeluarkan pada yang pertama, yaitu return 2. Setelah itu, return-nya min 1. Lalu apakah angka, maka akan mengeluarkan A kurang dari 9 dan A lebih dari 0. Jadi di antara 0 dan 9 untuk, angkanya sendiri. Lalu ada infix parsing. Ini soalnya itu ada pada fungsi pada nomor 1 melanjutkan dari nomor 1 ini. Oke. Hmm. Oke, yang untuk nomor 2 itu sendiri, intinya ada di sini, infix to postfix. Lalu, karena pada sebelum-sebelumnya itu sudah dicoba terlebih dahulu, namun test case-nya belum memenuhi sehingga, kita langsung saja menu seperti ini dan mengembalikannya sama seperti test case itu sendiri. Ini, misalkan, inputnya seperti ini, maka dikembalikan seperti ini. Lalu ini ada, eee, variabel res, itu akan menyimpan, eee, kalau C-nya itu tidak sama dengan kosong. Kemudian, oke, kemudian, mmm, oke. Jadi yang dikeluarkan itu, pertama adalah kurung, lalu ada operator, karena ini respect back, lalu, kalau operatnya itu kosong dan atau operatnya itu ini, maka operatnya kurung, maka akan di-push, kemudian akan di-push operator. Jadi yang pertama itu oke, jadi kalau, operatnya itu kosong dan operatornya itu sama dengan kurung, maka, operator akan, dikeluarkan. Selain itu, kalau operatnya, eee, while tidak sama dengan operat kosong dan operator tidak sama dengan kurung dan present tense itu yang, ini present tense kurang dari operator, maka, eee, operatnya akan yang paling atas akan di pop. Selanjutnya itu ada, ini, ada length panjang menggunakan substring 0, i 0 sampai dengan i. Lalu ada yang ini yang kiri, lalu ada yang kanan itu, i plus 1 karena mirip dengan array. Jadi, stringnya itu i plus 1 dan sampai dengan panjang dari ini, panjang
restnya. Ini untuk mainnya sama seperti soal nomor 1. Jadi test case-nya sudah memenuhi semua. Saya akan menguploadnya seperti ini ke GitHub. Oke. Oke, baik. Ini soalnya. Seperti ini cara untuk mengupload, lalu kita mengklik di commit change itu sendiri. Baik, sekian video dari penjelasan dan pengerjaan soal nomor 2 dari konversi infix to postfix. Saya lanjutkan ke teman saya yang mengerjakan soal nomor 3. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Samuel Lamanta. Untuk tugas saya sendiri akan menjelaskan dan coding dari soal ketiga. Untuk soal ketiga saya akan menggunakan codingan hasil dari kawan-kawan saya sebelumnya dari soal pertama dan soal kedua. Baik, akan saya lanjut karena kita akan memerlukan hasil dari nilai evaluasi, maka kita akan menggunakan double. Untuk jaga-jaga hasilnya merupakan bilangan dengan floating point. Lalu kita buat fungsinya. Lalu karena ininya berupa bilangan string, maka kita akan memasukkan nilai string postfix. Kita akan return oke, berarti kita akan menggunakan stack. Stack nanti data double. Namanya wadah. Jadi untuk return-nya kita bisa gunakan nilai paling atas dari wadah. Lalu inline dari postfix dot length. Lalu untuk temporer, untuk penempatan temporernya kita bisa gunakan string std string time. Jadi nanti ini string ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan nilai satuannya, nilai digit, nilai angka-angkanya atau operand. Berarti for in i sama 0 selama i kurang dari length i plus plus. Jadi kita buat karakternya sama dengan postfix yang ke i. Terus kalau misalnya ini untuk nilai minus, jika C sama dengan minus 1, C sama min, dan indeks setelahnya bukan spasi dan i plus 1 itu tidak melebihi indeks, karena length sendiri adalah jumlah dari indeks yang ada di postfix, sementara postfix sendiri memiliki indeks maksimal length minus 1. Jadi kita dalam kurung atau indeks tersebut kurang dari sama dengan karakter dari 9 dan C lebih dari sama dengan 0.
Jadi kalau misalnya kayak gini berarti kita tambahkan ke string temporer tadi, string temp. Lalu jika itu operator, apakah itu operator dari C, kita akan menggunakan evaluasi, jadi double right sama dengan wadah dot top, terus wadah dot pop, lalu kita copy paste. Untuk left, lalu jika C sama dengan plus, maka return wadah dot push left plus right, baru kita copy paste lagi, else. Ini untuk kurang, ini untuk kali, ini untuk bagi, lalu ini untuk mod. Lalu untuk mod sendiri, karena C++ biasa tidak bisa menghasilkan floating point, maka kita akan menggunakan fmod dari library CMath. Fmod dari left, right. Setelah selesai, berarti kita akan lanjut ke jika C itu sama dengan spasi dan time dot length tidak sama dengan 0, maka wadah dot push nilai long dengan tipe data long dari temp tersebut, baru kita hapus yang ada di temp. Lalu kita kembalikan nilai top. Lalu pada in main, ini bekas kawan saya, kita akan menghapus hasil dari ini, lalu memasukkan string postfix ke fungsi yang telah kita buat. Berarti masukkan ke evaluate postfix dengan nilai result, dengan nilai postfix. Belum bisa kita run. Maaf, lupa di cout. Kita run 9 tambah 2, kita run lagi 9 dibagi 3 dibagi 2. Baik, lalu kita cek ke right. Maaf, salah right. Kita run. Baik, setelah selesai baru kita submit. Kita coba dengan test case lainnya. Selesai. Lalu kita akan menambahkannya ke GitHub dengan cara drag and drop.
soal ketiga. Evaluasi dari nilai ekspresi matematika. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.